Oke, kita mulai dari yang selalu sini, eh, di kuadrat ya. Tes, tes, suara masuk. Jelas, Mas Oke, Ahmad. jelas ya. Ya, Oke, kita lanjutkan. Untuk fungsi kuadrat di sini, memang rumusnya agak banyak ya, tapi setidaknya fungsi kuadrat itu selalu keluar ya di tiap tahun, pasti. Ya, tiap tahun pasti keluar. Kemudian setidaknya kamu bisa mendesain ya. Nanti di sini akan ada beberapa cara, dua cara lah ya. Cara eksaknya atau cara yang standarnya gitu ya, sama cara desain. Saya tambahkan untuk ininya, apa namanya, eh karena nggak bisa orat-orat di situ ya. Oke, di sini ya, fungsi kuadrat. Kita bahas fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat hanya berbentuk dua saja. Satu begini, dia senyum, ini hanya positif. Sama satunya begini, sedih ya, hanya negatif. Kemudian dari dua bentuk ini, dia akan yang memotong ya, kita ambil yang memotong saja, potong sumbu X. Nah, titik perpotongannya itu disebut X1 sama X2. Ini juga sama ya, ini X1 sama X2. Oke. Kemudian ada unsur lagi namanya puncak. Puncak itu di paling bawah atau yang di paling atas. Ya, puncak di dalam fungsi kuadrat nggak harus di atas. Nah, karena bentuknya fungsi kuadrat itu simetris, maka pasti puncak ini X-nya itu di antara X1 dan X2. Pasti ya. Oke, sehingga sumbu simetri yang kita sebut itu X-nya pasti di antara X1 dan X2. Nah, gitu. Karena X1 dan X2-nya itu punya rumus min B per A, nah itu nanti dibagi dua, dapatlah rumus min B per 2A. Tapi pada dasarnya adalah sumbu simetri itu tengah-tengah antara X1 dan X2-nya. Gitu ya. Oke, tadi, saya nggak hafal ya, sebentar. Tadi itu ada fungsi kuadrat, puncaknya 32, tapi nilai ya. Nilai itu berarti Y-nya. Kemudian melalui titik di min 2,0, 6,0, itu berarti perpotongan dengan sumbu X-nya. Ya, jadi ada 32, min 2, dan 6. Saya kembali lagi ya. Oke. Nah, untuk menentukan fungsi kuadrat kan ada beberapa jenis ya. Eh, yang sesuai dengan soal yang akan kita bahas, jika ada fungsi kuadrat, saya singkat FK, kemudian memiliki puncak, ya, memiliki puncak itu P, Q, maka fungsi kuadratnya apa? Y sama dengan A kalikan X min P kuadrat plus Q gitu ya. Itu rumusnya. Nanti untuk mencari A ya tinggal kita cek melalui dan sebagainya. Dari soal kita bisa dapat P-nya. P itu sumbu simetrinya. Tadi kan min 2,0 sama 6,0 ya. Maka nilai P-nya rumusnya X1 tambah X2 ya. Berarti min 2 ditambah 6 dibagi 2. Berarti jawabannya adalah 2. Tuh. P-nya ketemu. Q-nya di soal memang sudah ada. Nilai maksimumnya tadi 32. Sehingga kita punya fungsi kuadrat Y sama dengan A kalikan X min 2 kuadrat, X min P kuadrat plus Q. Nah, kemudian untuk mencari A bagaimana? Ada tuh melalui, ada dua titik yang dilalui, bisa min 2,0, bisa 6,0. Saya pilih salah satu saja, jawabannya sama kok. Melalui 6,0. Berarti X-nya diganti 6, Y-nya diganti 0. 0 sama dengan A, 6 kurangi 2 kuadrat plus 32. Terus pindah ruas ya, min 32 sama dengan 6 kurangi 2 itu 4, 4 kuadrat itu 16.
Oke, berarti A-nya ketemu ya. A-nya berarti minus 2. Berarti fungsi kuadratnya adalah Y minus 2 X min 2 kuadrat plus 32. Kemudian ada informasi bahwa dia melalui 3, P. 3, P. Berarti X-nya diganti 3, Y-nya diganti P. Di P sama dengan min 2, X-nya diganti 3 ya. 3 kurangi 2 kuadrat plus 32. Oke, berarti 3 kurangi 2, 1. Berarti ini kalikan min 2 plus 32, maka jawabannya adalah 30. Oke, nilai P-nya berarti 30. Tapi panjang, gitu ya. Padahal PK berapa satu soal? 1 menit standarnya, tetapi memang tidak dipukul rata begitu ya. Jadi ada bagian yang kamu harus bisa kerjakan kurang dari 1 menit, ada yang kamu kerjakan memang memang lebih dari 1 menit gitu ya. Terus cara kedua bagaimana? Cara kedua adalah by design. Jadi kamu mendesain, tapi ini bergantung pada opsi ya. Sebuk-jonan gitu ya. Ini cara dua. Oke, cara dua. Oke, cara dua di sini kita bergantung pada opsi. Opsi tadi A sama dengan itu opsinya berapa ya? 20, 30, 40, 50, 60 ya. Kita hafalkan. Oke, 30, eh 20 dulu ya. 20, B 30, C 40, D 50, E 60. Oke, ini bergantung pada opsi. Nah, kita mendesain ya, kita desain eh, fungsi kuadrat melalui kita buat ya sumbu X sumbu Y-nya. Nah, ini terus tadi melalui min 2,0 taruhlah sini ya min 2 ya. Ini taruhlah sini min 2 terus sama 6. Ini taruhlah 6 itu ya melalui ini dua ini. Terus puncaknya 32, 32 di atas. Desain aja, Wong. Desain itu nggak usah detail banget, nggak apa-apa. Tengah-tengahnya kan berarti di sini ya. Oke, kita desain ini. Terus kita buatkan fungsi kuadratnya. Nah, ini ya. Oke, ini fungsi kuadratnya begitu. Lah kemudian ini dua ya. Kemudian ada sebuah titik tiga. Tiga kan dekat sini nih. Nah, ini tiga. Berarti melaluinya di mana? Yuk, di atas kita tarik ke atas. Nah, sini. Nah, pertanyaannya, nah ininya berapa gitu ya. Berarti bisa estimasinya apa berarti di sini? Kurang dari 32 tapi dekat. Nah, nah, di opsi ini yang bisa kita ambil kurang dari 32 berarti antara 30 sama 20. Terus kemudian yang paling dekat adalah B. Sekali lagi ini bergantung pada opsi. Kalau opsinya itu 31, 30, 29, 28 ya nggak bisa pakai cara ini gitu ya. Oke, tapi setidaknya cobalah kamu mendesain, kamu bisa mengeliminasi beberapa jawaban yang pasti salah gitu ya. Oke, oke, kurang lebih begitu ya. Soal nomor satu, aman ya. Oke, kemarin banyak yang benar kan. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Hmm, nanti saya share ya ininya. Kemarin belum tak share, lupa saya. Nomor 17. eh mau membuat kata sandi yang terdiri dari 4 karakter yang berbeda. Ya, ada keterangannya nih, berbeda. Oke, disusun dari 2 angka dan 2 huruf yang susunannya sudah ada di kotak yang atas itu nomor 17. Kemudian aturannya seperti itu ya. Oke, semoga saja cukup ya di sini ya kita buatkan di sini. eh di situ ada 4 kata sandi.
Iya, empat kata. Satu kata sandi yang terdiri dari empat pilihan di sini. Yang ini itu angka pertama, ini angka kedua gitu ya. Terus ini vokal pertama, ini vokal kedua. Itu kan ya, ini ke bawah ya. Aturannya adalah yang angka pertama tadi bilangan ganjil. Ganjil itu pilihannya bisa satu, tiga, lima, tujuh, sembilan. Itu ganjil. Angka kedua itu dipilih dari berapa? 0, 2, 4, 7, 8, 9. 0, 2, 4, 7, 8, 9. Gitu ya. Kemudian vokalnya aturannya belakangnya A. Satu tok ini. A. Kemudian yang ini bukan U. Bukan U berarti E, I, O. A-nya sudah dipakai belakang. Nah, kita lihat di antara dua angka dan vokal ini, vokal aman ya, karena terpisah ya, pasti berbeda ya. Berarti ini sudah kita tetapkan. Ada tiga kemungkinan, yang belakang ada satu kemungkinan. Yang jadi masalah adalah yang angka. Karena angka ada irisannya tuh. 79 ini ada di kedua belah. Ketika ada irisan begitu, maka tidak bisa dibuat dalam satu kotakan. Gitu ya. Sehingga mau nggak mau kita harus pisah menjadi dua. Ya, bisa menjadi dua. Yang pertama, nih, bisa menjadi dua ya. Oke, kita tambahkan. Bahasa cukup ya. Oke, kita bisa menjadi dua yang jelas. Vokalnya aman ya. Ini tiga, ini satu, ini juga sama. Ini tiga, ini satu. Oke, vokalnya aman. Nah, karena untuk angka ini ada pemisahan, maka kita pisah yang double ini. Ya, 79 berarti yang depan sini pilihannya 135 saja. Terus yang sini itu 7 sama 9. Gitu ya, dipisah ya. 135 berarti ada tiga pilihan, 79 berarti ada dua pilihan. Sekarang ke belakang. Di antara 1, 3, dan 5 kan kepilih satu. Nah, terus di antara tiga itu berarti yang belakang sini itu ada berapa kemungkinan? Masih tetap ya. Masih ada 6 kemungkinan karena 135 bukan anggota mereka. Nah, maka masih tetap 6. Nah, yang jadi masalah ini, kalau kepilih 7 maka sininya tinggal berapa pilihan? 5. 0, 2, 4, 8, 9. Kalau kepilih 9 juga tinggal 5. Nah, berarti ini pilihannya memang hanya 5. Baik 7 ataupun 9, salah satu yang terpilih, maka sisa yang di bagian angka kedua ini sisanya tinggal 5. Ya sudah, kalau sudah tinggal dikali-kalikan ya, aman ya. 3 kali 3, 9 kali 6, 54, ditambah dengan 2 kali 3, 6 kali 5, 30. Berarti jawabannya adalah 84. Oke, jawabannya B ya. Ingat ya, kalau ada irisan begitu harus dipisah ya. Hmm, Itu untuk soal nomor 17 ya. Ini karena belum saya ketik ulang ya, jadi ya kecil-kecil di situ enggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Ini kategorinya gampang ya. Barisan bersyarat di sini ini nggak masuk aritmatika, nggak masuk geometri ya. Ini bersyarat dan angkanya urut ya, yang diketahui A1 sama A2. Yang agak susah nanti kan diketahui A1 sama A3 gitu-gitu, itu akan lumayan. Oke, kita hanya dikasih modal suatu barisan ini, ya tinggal mengganti n-nya saja selesai ya. Nih, saya ganti n-nya 1. Maka ini jadi A3, n tambah 1 tambah 2 sama dengan 2 kali A2 dikurangi A1.
A2-nya sudah ada ya. A2-nya itu minus 1, A1-nya itu minus 4. Oke, berarti minus 2 ditambah 4 sama dengan 2. Temu, kalau saya ganti N-nya 2, maka jadi A4 sama dengan 2 kali A3 min A2. Ya, pokoknya tinggal diganti-ganti saja N-nya ya. A3-nya yang baru kita dapat yaitu 2 dan A2-nya di situ minus 1. Itu ya. 2 kali 2 4 tambah 1 5. Yang ditanyakan adalah A4 min A1. A4 min A1 berarti A4-nya yang sudah baru kita dapatkan 5 dikurangi A1-nya min itu ya jawabannya 9. Oke, saya rasa ini salah satu bagian kuantitatif yang paling mudah ya di tryout kemarin, yaitu nomor 18. Oke, kita lanjut ya ke nomor 19. Oke, ini juga saya harus tambahkan ini lagi ya, kertas lagi ya. Berkaitan dengan garis yang sejajar dan tegak lurus. Nah, ini nih, ya karena kadang sering keluar. Oke, saya tambahkan ya, paper lagi. Oke, jadi gini, ini kita main eh, pakai cara cepet-cepet aja. Kalau ada sebuah garis yang diketahui di soal, ya misalkan ada garis yang diketahui di soal itu bentuknya umumnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0 atau C-nya sebelah kanan, nggak ada masalah. Maka biasanya pertanyaannya disuruh membuat garis lagi di dua kondisi, yaitu sejajar sama tegak lurus. Gitu ya. Jadi pertanyaannya pasti hanya dua. Satu, pertanyaan pertama adalah garis yang sejajar, garis yang sejajar yang atas itu ya, sejajar dan melalui itu, dan melalui misalkan X1, Y1. Maka di sini sejajar, ingat ya, sejajar itu sejajar sama, sejajar sama. Jadi sama, tulis ulang aja. Di garis yang sejajar dengan atas itu ya AX plus BY gitu aja. Sama dengan C-nya nggak berpengaruh. Nah setelah itu sebelah kanannya sama persis dengan sebelah kiri, cuman X dan Y-nya diganti dengan titik yang diketahui di soal. Ini nih. Sehingga sama dengan A dikali X1 plus B dikali Y1. Itu ya. Kasih contoh. Contoh misalkan ya, garis yang sejajar 3x min 4y plus 7 sama dengan 0 dan melalui 1, min 2. Nah, adalah ya, jadi nggak perlu pakai mencari M, terus Y min Y1 sama dengan M kali dan nggak usah. Pokoknya kalau sejajar itu pokoknya sama. Ininya sama, berarti langsung 3x min 4y sama dengan, ikutin 3 kali x. X-nya itu 1, dikurangi 4 kali y. Y-nya itu minus 2. Udah selesai 3x min 4y. Ini 3 tambah 8, 11. Samaan garisnya. Oke, kondisi kedua sekarang adalah garis yang tegak lurus. Garis yang tegak lurus dan melalui sama ya X1, Y1. Oke, sekarang tegak lurus T, tegak lurus terbalik. Posisinya dibalik berarti.
Gimana cara membalikannya? Soal awal kan garisnya AX plus BY. A itu koefisien X dan B itu koefisien Y. Yang namanya dibalik berarti kebalik itu. Berarti B jadi koefisiennya X, A jadi koefisiennya Y. Terus kebalikan dari plus min. Nanti kalau soalnya min kebalikannya berarti plus. Dah sama dengan nanti ngikutin kiri berarti B kali X1 dikurangi A kali Y1. Itu ya. Nah, sekarang contoh yang ini kita pakai soal yang nomor 19. Ya. Oke, 19. Di sini ada keterangan melalui titik gitu sama garisnya ini dan keterangannya tegak lurus. Gitu ya. Oke. Sekarang kita buat garisnya di atasnya saja ini. Ya, kita buat di atasnya saja. Ini ya, X plus 2Y. Berarti terbalik kan? 2 jadi miliknya X. Gitu ya. Satu jadi miliknya Y. Kebalikannya plus min. Sama dengan 2 kali X-nya adalah 1. Dikurangi Y-nya adalah minus 3. 2 kali 1, 2 ditambah 3 berarti 5. Oke, kita punya garis 2x min y sama dengan 5. Nah, ini sebagai patokan nanti. Apakah sebuah titik di antara 1, 2, 3, 4 itu melalui. Ambil contoh, berarti ini x-nya saya ganti min 5, y-nya saya ganti 0, kamu masukkan ke persamaan ini. Yang atas ini, gitu ya. Coba kita cek ya. 2 kali x, x-nya min 5, dikurangi y, y-nya 0 sama dengan 5. Benar apa salah? Gitu ya. Kirinya min 10 harusnya. Nah, ini salah. Salah. Terus yang kedua, x-nya saya ganti min 1, y-nya saya ganti min 7. 2 kali min 1 dikurangi min 7 sama dengan 5. Betul atau salah? Betul ya. Min 2 tambah 7 itu 5. Udah, satu salah, dua benar, maka jawabannya C. D. Itu ya, yang lain sama ya, 2,5 dan seterusnya sama. Itu untuk soal nomor 19. Jadi kalau cepat sebenarnya nomor 19 itu ya nggak sampai 1 menit ya, karena kamu tinggal bolak-balik ketemu terus masukkan XY-nya selesai. 1/2 menit biasanya harusnya udah selesai. Itu ya, untuk mencari persamaan garis yang sejajar ataupun yang tegak lurus. Oke ya, lanjut nomor 20. Ini cepat saja ya. Oke, ini cepat saja karena ini tidak terlalu susah ya. Ini yang sejajar ini, saya panjangkan saja. Kemudian ada garisnya. Ini misalkan saya ambil, ini potong. Gitu ya. Kalau sininya X, berarti sininya juga X. Itu kan? Karena namanya dalam berseberangan. Terus Q di situ. Nah, nanti coba kalian ini memperhatikan segitiga yang ini. Saya buat merah ini. Ya. Kita pakai nalar saja. Ini ada satu sudut yang nggak diketahui ya. Yang nggak diketahui. Kita nalarnya begini nih. Kalau P ditambah sudut yang nggak diketahui itu berapa jumlahnya? Lurus ya. 180. Oke. P ditambah sudut yang ini nggak diketahui ini 180. Sekarang X sama Q kalau saya tambah sudut yang tidak diketahui ini juga 180. Berarti kesimpulannya apa? P sama dengan X ditambah Q. Karena sama-sama ketika ditambah sudut ini yang saya arsir merah, sama-sama menghasilkan 180. Ya sudah, berarti X-nya sama dengan P min Q. Gitu ya. Berarti 133 dikurangi 75. Belakangnya 8. Oke, jawabannya C ya. Lanjut lah ya, ini gampang. Nah, nomor 20. Nomor 20. Nomor 20 di sini
membandingkan ya, banyak himpunan bagian dari N. Ini juga saya harus ganti ini dulu ya, 21 ya. Ya. Oke, skip sini ya. Kita masuk ke soal nomor berapa tadi? Satu ya. Oke, 21. Himpunan bagian. Kalau ada pertanyaan begini, banyak himpunan bagian dari misalkan A, B, C, D, E, maka rumusnya apa? Dua pangkat anggotanya di sini ada 5 anggota. Berarti 2 pangkat 5. Jadi banyaknya himpunan bagian atau subset itu adalah 2 pangkat banyaknya anggota. Nah sekarang P itu adalah banyak himpunan bagian dari anggotanya cuma satu, N saja. Maka P itu 2 pangkat 1 sama dengan 2. Dah, kita dapatkan nilai P sama dengan 2. Terus kita cek yang Q. Q itu sigma ya, berjalan 2 kali. Oke, yang Q itu adalah ini simbol sigma ya. Sigma itu adalah penjumlahan N dari 1 sampai 100 2 pangkat 1 min N. Maksudnya apa? N-nya berjalan dari 1 sampai 100. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100. Nah, di antara 1, 2, 3 sampai 100 itu dihubungkan dengan operasi penjumlahan. Jadi gini, kita masukkan dulu 1, 2, 1, min 1. Tambah, masukkan 2, 1, min 2. Tambah kayak gitu terus sampai yang terakhir 2 pangkat 1 min 100. Nah, itu namanya simbol sigma. Nanti ada lagi simbol pi. Kalau simbol pi di sini itu perkalian. Ya misalkan ya, ini ada simbol pi 2 pangkat 1 min n, maka 2 1 min 1 kali 2 1 min 2 kali dikalikan terus sampai 2 pangkat 1 min 100. Nah, itu simbol pi. Nah, ini simbolnya sigma. Nanti dijumlahkan. Oke, kita lanjutkan di sini sama dengan ini 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 1 langsung aja ya. 2 pangkat 0 itu berapa? 1 ya. 1 ditambah setengah ditambah seperempat tentunya sampai 1/2 pangkat 99. Pertanyaannya, nilai P sama Q-nya besaran mana? P itu 2, I itu 1 tambah setengah tambah seperempat sampai 1/2 pangkat 99. Oke, kesimpulannya apa? Kesimpulannya P lebih dari I. Kok bisa? Kan gitu ya pertanyaannya. Emang pasti nih, karena ini kita tambah-tambahkan ya. Oke, kita jawab dulu lah ya. P lebih dari Q. Nanti kita cari alasannya. Oke, ini misalkan Q itu nilainya sekian. 1 tambah setengah tambah seperempat tambah ini. Misalkan Q-nya itu tadi ya ini ya, sampai 1/2 pangkat 99. Kalau ini saya punya R, misalkan ya, saya punya R, ini sudah penjelasannya saja. Saya punya R, di mana 1 tambah setengah mirip dengan Q, cuman tak tambah lagi. Kira-kira antara Q sama R menangan mana? Menangan R ya, karena R itu Q yang tak tambah sesuatu. Nah, berarti kan menangan R, kan gitu ya. Nah, kita anggap saja 1/299 itu saya punya sebuah bilangan. Kan ini kan kalau saya nambah satu saja sudah lebih besar dari Q ya. Saya punya bilangan S di mana ini tak bablas K. Pol, nggak ada endingnya. 1/2 pangkat 1 juta misalkan. Nah, ini namanya barisan geometris.
Metri. Barisan geometri, suku pertamanya 1, R-nya setengah. Terus esta hingga simbolnya itu air ya, rumusnya ya. 1A dibagi 1 min R. Berarti ini 1 dibagi 1 min setengah. 1 dibagi setengah berapa? 2. Jadi kalau Ki itu tak tambah terus, itu baru mencapai 2. Jadi 2 itu adalah 1 tambah setengah tambah terus sampai nggak berhingga. Nah, Ki itu ada batasnya. Dibatasi sampai 1/2 × 99. Sehingga pastilah P itu lebih besar dari Ki ya. Karena Ki itu ada batasnya sementara P itu tidak terbatas ya. Nilai 2 itu. Itu ya untuk soal nomor 21. Kemudian soal nomor 22. Oke. Matriks A memiliki inverse. Nah, ini malah inverse-nya yang diketahui ya. Dan memenuhi ini ya ada untuk satu bilangan real C dan D. Ini juga saya tambahkan ini lagi ya. Saya nggak bisa mungkin mengerjakan di sini ya. Tak ingat-ingat dulu. 22 min 1 1. Nanti tak balik lagi nggak apa-apa ya. Oke, ini aja cukup kayaknya. Nomor 22. Nomor 22 yang diketahui adalah A inverse malah. 2 2 min 1 1. Semoga saja nggak salah. 2 2 min 1 1. Oke. Terus ada persamaan. Ada 4 CD. Oke. Ada persamaan A dikali 34 min C plus D sama dengan CD. Benar ya? Oke. Nah, ada persamaan begitu tuh. Nah, ada dua pilihan. Kamu manut dengan soal, kamu mencari A dengan cara diinverskan lagi, atau kamu ngakali ini, A kan bisa jadi inverse kalau dipindahkan. Dipindahkan aja daripada kamu mencari inverse dari A. Mending kamu pindahkan ke kanan, kan jadi A inverse. Oke, itu ya, jadi itu udah tinggal diselesaikan. 3 min C 4 plus D, A inverse-nya sudah ada, jadi kamu nggak usah apa-apakan gitu ya. 2 min 1 2 1, sininya CD. Oke, perkalian matriks masih inget ya. 3 min C 4 plus D, ini dikalikan 2C, itu ya. 2 kali C min 1 kali D, min D, 2 kali C, 2C, 1 kali D plus D. Oke, dari dua kesamaan itu terlintas enak yang ini. Kita mulai ini dulu ya. Kenapa? Karena di situ D-nya bisa dicoret tuh. Nah, sama-sama punya D gitu ya. Berarti C-nya ketemu. Ini dua ini, maka C-nya sama dengan 2. Setelah itu kita cari D-nya dari sini gitu ya. Jadi 3 min 2 sama dengan 4 min D. Berarti D sama dengan 4 min 1 sama dengan 3. Dah ketemu ya. D-nya 3, C-nya 2. Terus pertanyaannya apa? P D min C Ki 1. Kita dapatkan P bernilai D min C berarti 3 kurangi 2 sama dengan 1. Ki-nya juga 1. Berarti kesimpulannya P sama dengan Ki. Itu ya. Itu untuk yang nomor 20. Itu ada pertanyaan enggak?
Bisa di chat atau disampaikan langsung boleh. Aman ya. Oke, lanjut ya. 23. Nah, ini tuh lewati dulu gitu ya, Nek. Nek beneran nanti. Ini sudah geometri sendiri aja udah lama, ditambah bentuknya sufficient question ya, atau soal kecukupan. Jadinya pasti nambah-nambah lama gitu ya. Ini kalau soalnya adalah geometrikal begitu, kamu langsung aja ya. Set misalkan satu AB langsung sekalian, kamu desain begitu. Ya, jangan satu gambar kamu pakai untuk berdua itu susah. Ya, jadi ini saya tambahkan ya untuk 23 ya. Bentar, saya tak hafalin dulu istilahnya. AC-nya 9, luasnya ABC 10 G. Suruh mencari CD-nya berapa G. Eh, saya tambahkan lagi. Untuk nomor 23. Oke, 23. Yang satu itu dua lima. Itu tadi apa? AB-nya 4 ya. A, B, C, D. AB-nya 4. Sorry ya, saya bolak-balik ini. Oke, kita cari di sini. Kita buat dulu ya. AB-nya 4 berarti ya. 4 apa 5 tadi? 4 ya. AB-nya 4. Terus AC-nya 9 di soal. Terus luas ABC-nya itu 10 ya. Nah, ya. Kemudian kita coba buatkan desainnya. Ya, ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Di sini adalah A, B, C, D. Yang ditanyakan adalah CD-nya ini ya. Saya kasih keterangan A gitu ya. Nah, A-nya berapa? Oke, di sini diketahui AB-nya 4. Oke, ini 4. AC-nya 9. Luas ABC 10. Karena ini adalah, apa namanya, segitiganya tumpul. Maka tinggi itu ya, ini ya. Ilustrasikan ini ya. Nah, ini tingginya nih. Berarti sama AD. Gitu ya. Sama tingginya. Berarti kalau dari informasi ini kita dapatkan setengah kali 4. Ini dari luas ABC ya. Setengah kali 4 kali T sama dengan 10. Ini coret ya. Coret 2. Maka T-nya sama dengan 5. T-nya 5. Terus AC-nya 9. Kira-kira A-nya ketemu enggak? Ketemu ya. Pakai Pitagoras ya. A-nya berarti 9 kuadrat min 5 kuadrat. Oke, berarti cukup ya. Oke, statement satu cukup. Ya, karena dapat tuh. Terus statement 2. Statement 2 adalah, apanya tadi ya? BC-nya 7. BC 7. Berarti ada BC 7, ada AC 9, dan ada luas ABC-nya adalah 10. Oke, kita buatkan ini ya, yang sama ya. Oke, di sini A, B, C, D. BC-nya sekarang yang diketahui. A, C-nya 7. Terus AC-nya 9. Terus luasnya adalah 10. Kira-kira AB-nya ketemu enggak? Kalau ada sebuah segitiga, diketahui dua sisi dan luas, itu pasti sisi yang lain bisa dicari. Itu ya, ingat-ingat ya. Oke. Jika segitiga diketahui dua sisi dan luas, maka
sisi lain bisa dicari, bisa diketahui. Oke, jadi pasti bisa, kok bisa gitu ya. Kalau ada pertanyaan begitu, sebenarnya kalau ini saja secara sekilas tahuan nih ya, karena satu sisinya pasti nggak bebas ya ketika ada satu sisi sama satu sisinya lagi sudah kebentuk dan luasnya juga sudah ada, maka satu sisinya itu pasti tidak bebas, pasti punya ukuran tertentu. Nah, untuk memantapkannya, masih ingat nggak atau pernah dengar kalau ada rumus begini? Kalau ada segitiga ABC, maka luasnya bisa kamu cari dengan cara bantuan S. S itu setengah keliling. Terus rumus luas segitiga adalah akar S, S min A, S min B, ah, kiri ya. Nah, luasnya adalah akar S kali S min A, kalikan S min A, ya, S min A, S min B, S min C. Oke, S itu bukan variabel baru ya. S itu isinya ya A, B, C tadi. Jadi kalau misal nih A-nya ini sudah dalam bentuk angka, B-nya sudah dalam bentuk angka, C-nya yang belum, maka S itu isinya variabel C, betul ya? Karena A sama B-nya sudah angka tuh. Maka S isinya C. Berarti ini S isinya C, variabel C, ini variabel C, A itu angka, S isinya variabel C, B itu angka, ini variabel C, ini juga variabel C, maka hanya satu variabel kan? Otomatis kalau luasnya diketahui, nanti kedua ruas dikuadratkan lah bla 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 bla, pasti C-nya ketemu. Gitu ya, sehingga dengan kata lain ketika diketahui yang nomor dua ini ya, AC 9, BC-nya 7, otomatis dari sini AB-nya diketahui. Kalau AB-nya diketahui, itu menurut statement satu tadi cukup. Gitu ya. Tadi kan statement satu kalau AB-nya diketahui cukup ya. Maka di sini ya berarti cukup juga. Oke, satu cukup, dua cukup, jawabannya D. Itu untuk soal nomor 23 ya. Tapi ini ya ini soal-soal begini panjang ya. Lanjut ya. Di sini kita bablas PM ya. Nomor 24. Nah, ini gampang ini ya. Aman ya. Enak banget kalau soalnya begini terus ya. Semen pasir ya. Ini sebenarnya nggak usah saya oret-oret, kalian udah bisa nih ya. Semen pasir, perbandingannya 1:2. Terus ada informasi A bagian semen, 5 bagian pasir. Udah dikali silang ya. Silang, ya, dari sini berarti 2A sama dengan 5. 2A itu setara P. Oke, sudah. Berarti P-nya itu 5, I-nya 4. Berarti P lebih besar dari Q. A ya. Oke, saya cepatkan aja yang itu. Terus nomor 25. 25 ini perbandingan juga P gitu ya. Ini bisa disederhanakan ya nilai P-nya ya. Nilai P-nya berarti 1 min X pangkat 4 itu 1 plus X kuadrat dikalikan 1 min X kuadrat dibagi dengan 1 min X kuadrat. Kita coret, coret, coret. Maka nilai P adalah 1 plus X kuadrat. Nilai Q 2 plus X dah. Baru kita lihat X-nya itu yang kayak gimana. X-nya lebih dari 0. Nggak ada keterangan bulat. Nggak ada keterangan apa. Kalau nggak ada keterangan dianggap bilangan real. Ya. Bilangan real berarti bisa 0 koma, bisa pecahan gitu ya. Tapi yang jelas itu positif. Lebih dari 0. Ya kita sebenarnya untuk detailnya kamu desain pakai grafik ya. Nanti kamu ketahuan ya. Mana yang lebih dari, mana yang kurang dari. Tapi ini juga angkanya nggak terlalu susah. Kalian ambil sembarang angka saja ya kan. Yang penting X-nya lebih dari 0 ya. Kamu pilih X-nya 1 tuh. Nilai P-nya berapa berarti? 1 tambah 1 kuadrat. Wah, nilai Q-nya berapa? 2 tambah 1, 3. Oh, kesimpulannya
kurang dari Q kalau X-nya satu. Nah, kalau dua P-nya berapa tuh? Satu tambah 2 kuadrat, 5, Q-nya 2 tambah 2, 4. P lebih dari Q, ada dua kesimpulan yang berbeda. Nah, gitu ya, maka jawabannya adalah D. Ya, informasi yang diberikan tidak gitu untuk PK-nya. Ya, oke. Lanjut ya. Kalau ditanya saya misalkan, Mas PK sama PM lebih menakutkan mana gitu ya. Saya pribadi bukan masalah menakutkan ya. Tetapi ketegangannya lebih ke PK ya. Karena waktunya itu loh. Satu soal 1 menit gitu ya. Jadi yang bikin kita kadang nggak tenang itu kan selain soalnya susah, waktu kan. Nah, itu yang PK yang harus kalian kuasai betul ya secara mental ya karena satu soal targetnya 1 menit. Kalau PM satu soal masih ada 2 menitan lah dan itu skala teks ya, skala teks. Oke, kita lanjut ke PM. Berapa PM itu? Nah ini, oke ya PM-nya ini tahun 2024 ya, ada yang dapat sebuah kereta kuda, ada yang dapat orang naik sepeda, ada yang dapat kereta, ada ban tengah depan segitulah. Sebagian besar bermain di lingkaran gitu ya, perbandingan antara putaran, perbandingan jari-jari dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Sebuah kereta kuda memiliki 2 roda depan dan 2 roda belakang. Perbandingan radius roda depan dengan radius roda belakang 3:4 besaran belakang. Untuk jarak 800 meter, roda belakang muter 500 per pi kali. Kemudian 1 kali putaran, waktu yang diperlukan roda belakang adalah 5 detik. Ada 3 informasi penting ya. Perbandingan jari-jari, terus hubungan antara putaran dan jarak, dan hubungan antara putaran dan waktu. Mana yang akan kita pakai sesuai dengan soal yang akan ditanyakan. Nomor 71, radius roda depan. Oke, satu-satunya muncul roda depan itu hanya di perbandingan saja. Selain itu, informasinya tentang roda belakang. Baik putarannya atau waktunya itu semuanya informasi tentang roda belakang. Sehingga kemungkinan nomor 71 untuk mencari roda depan ya harus mencari roda belakang dulu. Mana yang kita cari? Radius, di sini nggak ada unsur waktu ya, maka kita pakai dari informasi ini. Roda belakang berputar 500 per pi kali, jaraknya 800 meter. Oke, kita sepakati dulu yang disebut jarak itu apa? Berhubungan dengan putaran. Jarak itu berarti adalah banyaknya putaran dikali keliling. Kan gitu ya. Oke. Jadi misalkan 1 kali putar atau keliling itu 20 meter. Maka kalau dia muter 100 kali, ya jaraknya 100 kali 20 meter. Gitu ya. Oke. Dari informasi ini kan di soal dapat tuh 800. Nah, padahal di situ banyak putarannya berapa? Banyak putarannya di sini adalah 500 per pi. Kelilingnya, keliling lingkaran itu 2 pi r. Karena ada 2 r, saya singkat RB. Roda belakang. Sama dengan 800. Udah, tinggal dicoret-coret saja pi-nya. Kemudian di situ 500 kali 2 1000 RB sama dengan 800 satuan meter ya.
Berarti RB 800 bagi 1000 ya, 0,8 meter. Atau berapa senti? 80 sentimeter. Yang ditanya roda depan. Ya, roda depan gampang ya. 3 per 4 kali 4 dikali 8. Berarti jawabannya 6. Itu ya. Oke. 8. Nah, ini orang sial gitu ya. Dan jawab. Baru itu ngekliknya salah. Ya. Oke, 60. Oke, itu soal nomor 71. 72. Untuk menempuh jarak 700 meter dibutuhkan waktu berapa? Oke, kita butuh informasi tentang nih. Satu kali muter 5 detik. Kita jabarin ya. Satu kali muter berarti keliling ya. Jadi, eh, satu kali putaran itu 5 detik. Oke, saya suka pakai panah-panah begitu saja. Padahal satu putaran berapa? 2 PR toh. Dan di sini tidak ada pi ya. Berarti ini pakainya 22/7 kayaknya. Iya, 22/7 ya. 2 kali 22/7, 2 pi R. R udah belakang berapa? 80. Jadi ya, ini 5 detik. Oke. Sekarang pertanyaannya, kalau 700 meter, 704 meter, karena ini satuannya 80 itu satuannya senti ya, maka kita rubah dalam senti juga ya. Pertanyaannya, kalau 7400 itu berapa? Itu ya, polanya ya. Jadi kalau satu putaran itu 5 detik, kalau 7400 berapa ya? Kita sebut A seperti biasa, terus habis itu dikali silang. Ya, oke. Ini standar ya. Berarti 2 kali 22/7 kali 80 kali A sama dengan 5 kali 70400. Terus A-nya bagaimana? Berarti A ini nggak usah dikalikan ya, begini aja ya. 5704000 dikalikan. Nah sekarang 2. 2 yang sebelah kiri tuh. Pindahkan ke kanan kan jadi setengah. 22/7. Pindahkan ke kanan jadi 7/22. 80. Pindahkan ke kanan jadi 1/8. Gitu ya. Saya rasa yang begitu-begitu bisa ya. Oke, nolnya coret. Musuh utamanya ini nih. Musuh utamanya ini. Itu. Ini kalau nggak bisa dibagi ya udah. Gitu ya. Oke, kita coba ya manual nggak apa-apa ya. 704 dibagi 22. 366. Nah, ini bisa. Nah, 32 tuh. Oke, coret 32. Oke, berarti saya persempit lagi ya. 5 kali 32 kali setengah kali 7 kali 1/8. Ini ya, ini 16 ya. Ya, 5 kali 2, 10, 700. Nolnya masih ada satu ya. Oh, benar ya, 700. Oke, ya nolnya kurang satu. 700 deh. Oke. Nah, 700 detik itu ya kita rubah ke dalam bentuk menit ya. Berarti 700 dibagi 6. Hati-hati loh mengubah ke menit. Jangan dicoret nolnya. 700 bagi 60 nolnya dicoret. Nah, itu bahaya nanti kalau ada opsi misalkan 11 menit 4 detik, kamu bisa salah. Gitu ya. Oke, ini 71. 1 kali 60. 10. Ini 10, 100, 1 kali 60. 60, sisanya berapa? 40. Gitu ya. Jadi 11 menit 40 detik. Oke, jawabannya adalah B. Kenapa tidak boleh disederhanakan? Nah, kalau 70 bagi 6,
Nanti sisanya 4 loh. Kalau ada opsi 11 menit 4 detik, ya kamu cok jawabnya itu. Gitu ya. Oke. Oke, itu untuk nomor 72 ya. Hmm. Lanjut ke 73. 73. Misalkan P adalah roda depan yang bersentuhan dengan tanah. Oke. Misalkan punya roda depan ya. Ini maksud soalnya kayaknya. Roda depan. Tuh. Terus roda belakang lebih besar dikit. Oke. Dikit. Kemudian di situ ini tanahnya ya. Nih ya tanahnya nggak rata. Oke. Kemudian P adalah titik pada roda depan yang bersentuhan dengan tanah. Ini berarti titik P. Dan Q itu yang di bawah ini bersentuhan dengan tanah. Ya, ini terhubung ya. Ini rodanya terhubung. Oke. Sebentar. Rodanya terhubung. Nah, titik P dan Q kembali bersentuhan dengan tanah setelah roda depan berputar sebanyak berapa kali gitu ya. Jadi kalau roda depan full satu kali mungkin Q-nya masih di sini nih. Mungkin ya. Karena kan besaran belakang ya. Jadi kalau depan udah full Q-nya mungkin baru sini. Nanti putaran yang kedua Q-nya mungkin yang di sini gitu. Putaran ketiga di mana, putaran keempat di mana dan seterusnya. Nah, kapan P yang bagian depan itu muter sampai Q kembali lagi? Syaratnya adalah posisi posisi awal itu jika menempuh jarak yang sama antara A, P dan Q. Itu pasti posisinya di awal tuh. Kita kasih contoh. Ini sebenarnya ada cara cepetnya ya, bisa langsung ya. Ini roda depan ya, roda depan berbanding roda belakang itu kan 3:4 ya. Berarti kalau ada perbandingan jari-jari, maka perbandingan putaran depan berbanding putaran belakang itu dibalik saja ya. Kalau 3:4 jadinya 4:3. Ini cepatnya ya, ini cepatnya. Kalau ditanya berapa roda depan harus berputar, ya ini 4 gitu ya, jawabannya C. Berapa roda belakang harus berputar? 3 gitu ya. Jadi kenapa kok bisa dibalik gini? Saya kasih ilustrasinya gini. Perbandingan 3 kan tadi jari-jari sudah dapat ya, 60 sama 80 ya. Oke, misalkan roda depan nih. Satu kali muter berarti berapa? Kan jari-jarinya 60 ya. Satu kali muter itu kan 2 PR ya. 2 PR berarti 2 kali 60 120 pi. Putaran kedua berarti 240 pi. Putaran ketiga berarti 360 pi. Putaran keempat 480 pi. Putaran selanjutnya adalah 600 pi dan seterusnya. Sekarang kita cek yang roda belakang. Roda belakang itu R-nya 40. 2 pi R berarti 160 pi satu kali muter. Putaran kedua 320 pi, putaran ketiga 480 pi, 640 pi. Kapan mereka melakukan jarak yang sama? Ini gitu. Kapan roda depan itu berputar sampai ke 480? 1, 2, 3, 4. Roda belakang berapa kali? 3 kali saja. Itu ya. Jadi selalu begitu ya karena bisa menggunakan KPK. Gitu ya. Sehingga di situ pasti diputer ya. Kalau roda depannya misalkan 7, roda belakangnya 9, berarti banyak putaran untuk menempuh jarak yang sama 9:7 gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan ada dua sepeda nih, si A sama si B. Si A itu rodanya sama rodanya si B itu perbandingannya 7:9. Ya, 7:9. Nah, sekarang
satu kali kayu gitu ya. Berarti kalau A itu 7 misalkan, B-nya itu 9, maka supaya mereka bisa berjalan bersama, perbandingan putarannya begitu. Setiap si A ngayuh 9 kali, si B hanya ngayuh 7 kali supaya nanti jaraknya bisa tetap terjaga. Gitu ya. Nomor 73. 74. Dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Ini juga nggak cukup, ini saya tambahkan nanti ya. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan empat muridnya untuk di empat muridnya skornya begitu ya untuk remedi. Diketahui bahwa rata-rata peserta remedial naik 7 poin. Gitu ya. Oke. Nomor 74, jika sebelum remedi, yang kasusnya yang atas itu ya, rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas tersebut adalah 78, maka rata-rata nilai ulangan murid perempuannya berapa? Oke, saya jabarkan secara umum di kertas yang baru ya, 74. Oke, kita mulai di sini, 74. Informasinya apa saja di situ? Saya semoga masih ingat. Jumlah laki-lakinya 12. Betul ya? Jumlah perempuannya 16. Rata-rata totalnya, gabungannya, berapa tadi? 80. Terus laki-lakinya 78. Oke, 80. Rata-rata laki-lakinya 78. Rata-rata perempuannya berapa? Nah, itulah. Itu soal nomor 74. Oke. Ada dua cara. Satu, menggunakan rumus rata-rata gabungan ya. Berarti rata-rata gabungan adalah jumlah laki-laki dikalikan rata-rata laki-laki ditambah jumlah perempuan dikali rata-rata perempuan dibagi jumlah laki-laki ditambah jumlah perempuan. Nah, itu rumusnya ya. Nanti kalau kelas A, B, C ya berarti jumlah kelas A, rata-rata kelas A, jumlah kelas B, rata-rata kelas B, C nanti dibagi banyaknya kelas A, B, C gitu lah. Oke, setelah itu coba kita masukkan ke angka-angkanya. Ini 80, ini 12, rata-rata laki-lakinya 78, banyaknya perempuan 16, rata-rata perempuannya dicari ini 28. Oke. Terus ini kali silang itu 28 kali 8 2 16 14 224 ya. 2240 2240 sama dengan 12 kali 78. 12 kali 80 960 kurangi 2460 kurangi 24 berarti 36 ya. Oke. Kemudian plus 16 kali rata-rata perempuan. Ya. Jadi saya ngitungnya ya begitu ya. Eh, saya ngitungnya agak aneh. Tapi ya nanti kalian bisa tiru sih. Ya nanti misalkan 12 kali 78. Ini 12 kali 78. 78-nya itu 80 min 2 gitu. Jadi 12 kali 80 960. Ini 24. Nanti dikurangi gitu ya. 936. Begitulah. Tadi 8 kali 28 itu saya ambilnya 16 kali 14. Ya kan, ini nggak apa-apa ya. Nanti kali itu kan manual bisa juga lah. 8 kali 28 saya rasa nggak terlalu susah. Oke, 936 itu dipindahkan ke kiri. Sama dengan ini 16 rata-rata perempuan. Terus 2240 kalau 936 ini terlihat memang nggak enak ya angkanya. Kita mulai 10-annya dulu aja.
40 kurangi 36 itu 0,4. 22 kurangi 9 itu 13. Oke, ini 16 kali rata-rata perempuan. Berarti rata-rata perempuannya adalah 1304 dibagi 16. Sama-sama dibagi 4. Ya, kita mulai dibagi 4 aja dulu. Bagi 4, berarti 12, 3, 10, 2, terus 24, piro? 3, 2, bagi 4, 6. Ini bagi 4, 4. Gitu ya. 326 bagi 4. 32 bagi 4, 8. 6 bagi 4, 1,5. Oke, berarti rata-rata perempuannya adalah 81,5 jam. Tapi ya. Nah, cara kedua, ingat ya, diingat-ingat ya, cara kedua ini ya. Tapi ini ada batasnya. Ini hanya bisa dilakukan untuk dua jenis data. Ya, data dikotomi ya. Datanya dua, laki-laki perempuan, A, B, gitu ya. Nggak bisa untuk data yang panjang-panjang, gitu ya. Jadi datanya cuma dua. Nah, caranya bagaimana Pak garis bilangan tuh? Kan, ini pastikan datanya ada tiga toh, antara dua asal sama satu gabungan. Gabungan pasti di tengah. Taruhlah sini 80 ya. Terus di antara laki-laki dan perempuan yang diketahui laki-lakinya 78. Oke, posisinya berarti sebelah kiri kan kayak garis bilangan. Yang perempuannya kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu gitu aja. Nah, terus yang 78 ternyata miliknya laki-laki. Laki-laki itu jumlahnya adalah 12. Perempuan itu 16. Terus kita cek jarak ke sini nih. 78 ke 80 tambah berapa? Tambah 2. Ini ke sini nggak tahu ya. Tambah A gitu aja ya. Intinya kalau A-nya ketemu berarti rata-rata perempuannya ketemu. Karena misalkan A-nya 3 berarti 80 tambah 3, 83. A-nya 7, 80 tambah 7, 87. Gitu ya. Berarti yang penting A-nya ketemu. Nah, terus hubungan yang biru-biru itu bagaimana? Enak loh. Tinggal dikalikan aja. 12 kali 2, 12 kali 2 sama dengan 16 kali A. Sehingga A-nya sama dengan 12 kali 2, 24 dibagi 16. Sama-sama bagi 8. Ini 1,5. Masih enak. Berarti rata-rata perempuannya 80 ditambah 1,5. Ya, 81,5. Nah, itu bagi kalian yang mau mencari hubungan antara rata-rata gabungan dan rata-rata pembentuknya. Tapi memang hanya dua ini saja ya, karena kalau tiga nggak bisa. Oke, 74. Ini kita lanjut aja ya, biar kena semua karena tinggal 15 menit. 74, 81,5. Oke, 75. Rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial adalah 83,5. Ini 75 di sini aja ya, nggak apa-apa ya. 75 ya. Statement 1, rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungan. Kita cek totalnya dulu tadi. Totalnya ada 28 orang, rata-ratanya 80. Sudah kita hitung tadi ya. 22, 80. Eh, 280. 22 berapa tadi? 22, 40. Oke. Terus yang remet jumlahnya berapa tuh? Ada 52 ditambah 56 ditambah 62 ditambah 66. Itu ya, yang remet. 52 tambah 56, 108 tambah 62, 170 tambah 66, 236. Yang ditanyakan tanpa. Ya ini ya, ada keterangan tanpa ya. Tanpa memperhitungkan keempatnya. Dibuat berarti. Maka sisanya berapa? 2, 2, 40 dikurangi 2, 3, 6. Oke, puluhannya dulu. 40 dikurangi 36, 04 ya.
Terus 22 dikurangi 2, 20. Oke. Kemudian dicari rata-ratanya. Ya sudah, berarti 2004 dibagi berapa? Orangnya ada 28, yang remedi 4. Tinggal 24. Sama-sama bagi 4. 200 bagi 4, 50. Terus 4 bagi 4, 1. 24 bagi 4, 6. Oke. 50 bagi 6, 8. Sisanya 2. 21. 21 per 6 itu sama aja dengan 7 per 2. 7 per 2 itu berarti 3. Oke, berarti nomor 75, 3,5 ya. Benar berarti ya. Terus yang kedua, sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial 60. Ini rata-rata yang remed ya. Totalnya sudah dapat ya, 236, dan yang remedi itu ada 4 orang. Ya, oke, 200 bagi 4 itu 50, 36 bagi 4, 9. 59. Oh, ini salah. Ya ya, satu benar, dua salah, maka jawabannya adalah B. Oke, satu benar, dua salah. Itu, lanjut ya. 76. Duh, orang cukup meneh iki. Banyaknya cara, oh ya nih, akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. 5 murid. Banyak cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan. Ya, saya ganti ini ya, setnya. Oke, nomor berapa tadi? 76. 76. Oke, 76 ya. 76. Kita mulai dari statement satu. Dipilih 5 dan semuanya perempuan. Perempuan ada 16 tadi ya. Oke, berarti 16 C 5. Ngitung kombinasi, tahu ya? 16 C 5 berarti 16 kali 15 kali 14 kali 13 kali 12. Ngitung mundur tuh sebanyak 5. Dibagi 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kita coret-coret aja. Gitu ya. 53, 15. Terus berapa lagi nih? 4. 4 sama mana nih enaknya? 4 sama 16. 4 sama aja lah ya. 4 sama 16, 4. Terus 12 sama 2, 6. Oke. Terus kita kalikan ya. Kalikan. Mau nggak mau ya harus begini ya. Oke. 4 kali 14, 28. Kalikan dengan 13 kali 6 itu 78. Nah, ini angkanya nggak begitu enak ya. Nah, ini kalau salah nyoret itu kadang nggak begitu enak ya. Tapi kalau bentar, enaknya nyoretnya. Oke, sama aja lah, manual aja ya. Manual aja berarti 78 kali 28 ini juga manual. Nggak terlalu ini ya, 8 kali 8 4 nyimpen 6, 5 6 6 2, 8 kali 2 6 nyimpen 1, 14 tambah 1 15, berarti 4 8 2 2. Salah itu udah ini sih. 8 4 nyimpen 6. Ya ini, malah saya misalkan hitung manual begini, apa namanya, kadang nggak yakin ya. 4 kali 14 kok 28 sih? Salah ya, sorry ya. 4 kali 14 itu 56. Gitu ya. Oke. Ini aja lah, saya nyoretnya salah ya. Itu ya. Oke. Ini tadi 16, 15, 14, 13, 12, 5, 4, 3, 2, 1. Itu ya. Kemudian kita coret-coret tadi ya. 53 ada dengan 15.
Terus habis itu 4 dengan ini 3, 14, dan ini 7. Itu, ini 16 kali 3, 48. Saya ambil belakang ini ya. 7 sama 3, 91. Nah, 91 kan mendekati 90 ya. Berarti 48 kali 90 ditambah 48 kali 1. Itu ya kali 90 berarti 02 nyimpen 7, 36 tambah 7, 4. 36 tambah 7 berapa? 43 ya. Ditambah 48. Ya, berarti 4368. Oke, ini yang pertama 4368 berarti benar ya. Kemudian banyak cara memilih semuanya laki-laki. Semuanya laki-laki untuk yang nomor 2 adalah laki-lakinya 12 ya. 12 C5 berarti 12, 11, 10, 9, 8 dibagi 5, 4, 3, 2, 1. Coret-coret seperti biasa tadi. 4 sama 3 ini 12. Terus habis itu 25, 10 ya. 11 kali 72 perkalian 11 tahu ya. 72 belakangnya 2. 2 tambah 7 9 depannya 7. Oke, 792. Ini berarti salah. Terus banyak cara memilih sehingga terdapat dua laki-laki. Dua laki-laki. Oke, dua laki-laki yang ketiga otomatis kalau dua laki-laki dan yang dibutuhkan 5 maka otomatis tiganya perempuan. Laki-laki diambil dari 12 C2 dikali 16 C3. Berarti 12, 11, 21, 16 C3, 16, 15, 14, 3, 2, 1. Oke, ini 12 nih. Gitu ya. Berarti tinggal 11 kali 16 kali 15 kali 14. Ini pi gitu ya. Ini kali ini istimewa ya. Istimewa, kenapa? Biasanya 224 nih. Ini perkalian salah satu perkalian istimewa. Perkalian istimewa itu salah satunya ya, jika depannya sama, belakangnya dijumlahkan 10 tuh. Ya, ini perkalian istimewa. Jadi, perkalian istimewa ya, jika depannya sama, belakang dijumlahkan 10. Contoh, 26 kali 24. Ini istimewa tuh. Terus 78 kali 72. Nah, ini istimewa. Depannya sama, belakangnya dijumlahkan 10. Jadi ya, ini termasuk yang belakangnya 5 semua itu ya. 65, 95. Ini juga istimewa gitu ya. Caranya bagaimana? Kamu hanya mengalihkan bagian belakang gitu ya. 6 kali 4 berapa? 24. Setelah itu kamu cek nih, angka depannya adalah 2. Angka setelah 2 berapa? 3. 2 kali 3, 6. Gitu ya. Nih, kita cek. 8 kali 2 berarti berapa? 16. 16. Terus setelah 7, 8. 7 kali 8, 5. Jadi ya, ini 5 kali 5 nih enak mulai 25. Setelah 6, 7 berarti 42. Ini 5 kali 5, 25. Setelah 9, 10. 9 kali 10, 90. Nah, itu berlaku tuh. 16 kali 14. Kan depannya 1, belakangnya dijumlahkan 10 ya. Berarti kan 4 kali 6, 6 kali 4, 24. Angka setelah 1, 2. 1 kali 2, 2. Oke. Terus, kamu harus banyak latihan kayak gitu-gitu ya. Em, supaya mempercepat ngitungnya. Terus ini gimana nih? Ya kali. 15 itu 30/2. Ini akal-akalan saja lah ya. Biar cepet ya. 224 bagi 2, 1, 1, 2. 1, 1, 2 kali 3. 3, 3, 6, 0. Dah, dikalikan 11.
Kalikan 11, lihat belakangnya, 0, terus 0 tambah 6, 6, 6 tambah 3, 9, dan sekarang kalikan 11 gitu ya, belakang sendiri tulis. Terus dijumlahkan dengan depannya 0 tambah 6, 6. Terus 6 tambah 3, dan 3 tambah 3, 6. Depannya, nah inilah ya, 3, 6, 9, 60. Oke, itu untuk nomor ininya, ada 6, oh bener ya. Oke, 6. Wah, agak cepet apa-apa ini ya. Tinggal beberapa menit lagi ya. Nek nanggung, nek tak sisakan 2 soal, 1 soal kok nanggung. Gak apa, ini agak cepat ya. Akan dipilih pengurus inti yang terdiri dari 5 murid. Peluang kelas memiliki 1 atau 2 murid laki-laki. Oke, ini saya cepatkan saja. 1 laki-laki atau 2 laki-laki. Karena yang dibutuhkan 5, berarti otomatis ini 4-nya perempuan, ini 3-nya perempuan. Oke, kemudian 1 laki-laki diambil dari 12. Ya, saya perbesar. Dari 12, 12C, 1 perempuan diambil dari 16, 16C, 4, ditambah 2 laki-laki, berarti 12C2, perempuannya 16C3, dibagi karena peluang ya, total orangnya ada 28C5. Itu 12C1, 12 bagi 1, 16C4 berarti 16, 15, 14, 13, 12. Banyak kan? Gitu ya, berarti ini 12 per 1, 16C4, 16, 15, 14, 13, 4, 3, 2, 1, ditambah 12C2, 12, 11, 21, 16C3, 16, 15, 14, 3, 2, 1, yang bawah panjang banget. 28, 27, 26, 25, 24 dibagi 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebut aja ya, ini 4, 3, 12 ya, kemudian 2 sama ini 8, terus kemudian ini 2, 3, ini 12, terus ini 4, 3, 2, 1-nya 24, terus 5-nya dengan 25, ini 5. Itu saya sederhanakan lagi ya. Tak tumpuk-tumpuk kok nanti pusing kepalanya. Oke, kita hmm, nanti kurang ke kiri ya. Saya ambil ke kiri nggak apa-apa ya. Berarti ini masih ada 8, 15, 14, 13, plus sebelah kanannya masih ada 11. Terus kemudian berapa itu? 11, 16, 15, 14. Yang bawah masih ada 28, 27, 26, 5. Oke, saya bagi, tandanya merah ya. Saya bagi 14 semuanya, tandanya merah. Ini coret, ini coret, ini coret, punya 2. Tandanya hijau, saya bagi 15. Ini coret, ini coret, 5 butuh 3. 3-nya ambil 27, keluar 9, gitu ya. Tandanya lagi kuning. Kuning saya bagi 4. Aduh, kuning. Saya bagi 4. Coret 2, bagi 4, ini 4. Bagi 4, 2 sama 2, 6, 13. Nah, udah. Nanti sisanya tinggal 2 kali 13 ditambah 11 kali 4 per 9 kali 13. 2 kali 13, 26 tambah 4, 4, 70. Ini 117. Gitu ya. Jawabannya C. Itu kemudian ini cepat saja ya, cepat saja di sini. Di sini panjangnya adalah 45, tingginya P, sininya 10, otomatis sininya adalah 35. R-nya berarti 35. Kemudian biang lala berputar 1 putaran. 1 putaran itu berarti ke keliling. Aturannya di sini sudah ada informasinya gitu ya. Bahwa 175 per 4 pi itu menghasilkan waktu 5 menit. Oke, sehingga kalau 1
kali putaran, satu kali putaran kan 2 PR ya. 2 PR ini butuh berapa? Gitu ya, dikali silang 175/4 pi kali A sama dengan 5 kali 2 pi kali 35. Pi-nya kita coret gitu ya. A-nya sama dengan 10 nih kali 35, terus ini saya balik. Terus 35 sama 75 nih kita coret. Ini 5, 10 kali 4, 40 bagi 5, 40 bagi 5, 8. Itu ya. Oke, 8 menit. Terus pada suatu saat seorang berada pada titik B, 30 menit kemudian, oke, satu putaran 8 menit, ya, satu putaran 8 menit. Jadi kalau ini saya buat apa namanya, berarti satu kali ini 2 menitan ya. Nah, ini 2 menitan nih. Oke, ini setiap ini 2 menit. Sehingga kalau 30 menit, ya, 30 menit, berarti kan 30 dibagi 8 itu sisanya 6 menit. 6 menit berarti ini 2, terus ini 2, ini 2. Ya, berarti posisinya di sini. Ya, posisi akhirnya. Nah, jarak antara ini dengan garis AC. Nah, garis AC kan dilalui. Itu ya, garis AC nih. Maka jaraknya adalah 0. Itu ya, jaraknya 0. Dan yang terakhir adalah jarak terjauh. Itu ya, jadi di sini terakhir ya. Ini ada titik. Itu, kemudian layout. Itu nih. Terus kemudian ini kecil ya, ininya 5. Jarak terjauh itu berarti harus melalui pusat. Nah, gitu. Nah, ini itu adalah terjauhnya, ini adalah terjauh, ini adalah terdekat. Oke, karena dijauh berarti itu ya, panjangnya. Hati-hati, sininya 5, sininya 45, potong 5, berarti sininya 40, sininya juga 40. Pitagoras antara 40 dan 40 berarti 40 akar 2. Jadi jarak antara lampu ini 40 akar 2 ditambah jari-jari. Itu ya, jari-jarinya 35. Berarti jaraknya adalah 35 ditambah 40 akar. Ah, mohon maaf ya, agak ngebut ya, karena memang nanggung ya, jadi saya bablaskan aja semuanya. Gitu, mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Ini nanti saya akan kirimkan ke Mas Maun, nanti biar di-share kepada kalian semua. Gitu ya. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.